Hai guys, thank you deh. Klik video ini. Oke, ini aku nemu kasus lagi di negara kita yang menurut aku kalian harus tahu sih kasus ini. Karena aku yakin banyak banget pembelajaran yang bisa kita petik dari kasus ini. Untuk terhindar dari orang kayak gini. Dan jangan sampai ya orang kayak gini ada di lingkaran keluarga kita. Karena memang apa yang udah dia lakukan ini bener-bener gila banget sih. Sampai hakim pun ya memutuskan dan menyatakan kalau orang ini benar-benar nggak layak hidup lagi. Jadi kayak gimana kasusnya? Langsung aja kita bahas. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut kita ritual dulu. Jadi siapin minuman dan cemilan kalian. Siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah santuy ya udahlah. Jadi soal kasus ini yuk kita bahas. Jadi dia ini namanya Zuraida Hanum yang bermula berstatus sebagai janda beranak satu yang berasal dari Aceh. Yang mana dia ini itu mendadak jadi ibu-ibu elit. Karena di tahun 2011 dia nikah nih dengan Jamaluddin, seorang hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara. Jamaluddin juga saat itu memang berstatus sebagai duda yang udah beranak dua. Setelah nikah mereka tinggal di rumah milik Jamaluddin yang berada di komplek mewah tuh yang ada di sana, yaitu komplek Royal Monaco tuh yang ada di kota Medan. Dari pernikahan ini mereka pun punya satu anak perempuan dan di sana mereka tinggal itu cuman berempat ya serumah, yaitu Jamaluddin, Zuraida, anaknya Zuraida dari pernikahan sebelumnya dan juga satu anak dari pernikahan mereka berdua. Sedangkan anak Jamaluddin dari pernikahan sebelumnya itu tinggal di luar kota karena memang udah gede ya. Karena ada yang udah bertugas sebagai dokter dan ada juga yang kuliah di Jakarta. Kesibukan Zuraida saat itu hanya sebagai ibu rumah tangga, ngurusin anaknya ya, kayak ibu-ibu pada umumnya tuh. Nah cuman saat itu Zuraida ini memang difasilitasin mobil mewah plus supir pribadinya untuk kebutuhan sehari-hari. Misalnya kayak ngantar anaknya sekolah, belanja, dan juga untuk survei bisnis kebun kelapa sawit. Karena saat itu Zuraida ini dimodalin suaminya nih untuk ngejalanin bisnis kebun kelapa sawit yang ada di Sumatera Utara. Jadi soal kehidupan mereka ya, awalnya kehidupan mereka itu terbilang bahagia karena mapannya kondisi keuangan mereka. Nah tapi ternyata ini cuman tampak depan. Karena dibalik itu semua, setelah beberapa tahun mereka nikah, hubungan pernikahan mereka pun mulai renggang karena memang banyak faktor, terutama soal keserakahan Zuraida akan harta. Sikap Zuraida yang mulai mendominasi juga yang ngebuat Jamaluddin mulai ngerasa gak nyaman nih dengan Zuraida ini, istrinya sendiri. Yang akhirnya karena ini Jamaluddin pun mulai sering nih jajan di luar. Tapi entah gimana caranya ya, Zuraida ternyata mengendus perselingkuhan suaminya. Sampai Zuraida ini sering ngebayar supir pribadinya cuman untuk memata-matai Jamaluddin di saat Jamaluddin ini keluar rumah. Karena selalu merasa geraknya diawasin, pastinya Jamaluddin ngerasa gak nyaman. Bukan cuma dengan situasi, tapi dengan sikap penguasa dan sikap posesifnya Zuraida ini yang makin hari memang makin menjadi-jadi. Yang akhirnya karena inilah Jamaluddin pun udah ngerasa gak nyaman, gak bahagia gitu ya. Yang akhirnya mulai berniat untuk menceraikan si Zuraida ini. Yang bahkan Jamaluddin sempat udah punya pengacara nih untuk perceraian mereka. Nah tapi di sisi lain Zuraida ternyata nolak untuk bercerai karena hubungan pernikahan mereka yang memang udah mulai rumit ya saat itu. Zuraida awalnya sering curhat nih dengan supir pribadinya yang dia suruh untuk memata-matai suaminya tadi. Sampai supirnya pun ngerasa risih, bahkan ketakutan nih dengan Zuraida ini. Karena Zuraida makin hari bukan cuma sekedar curhat soal suaminya, tapi udah nawar supirnya untuk ngebunuh si Jamaluddin ini, suaminya sendiri, yang memang langsung ditolak dengan supirnya. Yang sebenarnya dari sinilah Zuraida ini memang udah mulai berpikir, udah punya niat gitu loh untuk ngebunuh suaminya sendiri yang memang saat itu ya belum ada yang bisa ngebantuin dia. Tapi di tahun 2018 Zuraida mulai ketemu dan kenalan dengan Jeffrey yang seorang caleg gagal. Mereka ketemu di sekolah anaknya yang kebetulan saat itu anaknya Zuraida dan anaknya Jeffrey sekolah di SD yang sama. Nah jadi mereka kenalannya di sana tuh, yang berawal dari nanyain masing-masing anaknya ya, sampai akhirnya Zuraida pun mulai aktif curhat soal konflik pernikahannya dengan suaminya nih ke si Jeffrey ini, yang ngebuat hubungan mereka jadi deket. Sampai akhirnya ya Zuraida pun ya selingkuh dengan si Jeffrey ini. Setelah setahun menjalani hubungan dekat dengan Jeffrey, bahkan hubungan mereka bukan cuman sekedar dekat ya, tapi lebih dari itu. Ya karena mereka ini memang udah beberapa kali
bercocok tanam tuh saat itu. Ditambah saat itu Zuraida pun mulai berencana membangun hubungan serius nih dengan si Jeffrey ini. Tapi di sisi lain Zuraida justru nolak keputusan suaminya untuk cerai. Karena memang ada satu hal yang ditakutkan Zuraida ini kalau mereka cerai. Karena beberapa hari sebelum suaminya ini menceraikan dia, tepatnya itu di bulan November tahun 2019, Zuraida ini ketemuan nih dengan Jeffrey di Coffee Town, yang mana ini cafe yang berada di wilayah Ring Road, Medan. Di sana Zuraida merencanakan untuk membunuh suaminya nih dengan si Jeffrey ini, dengan iming-iming kalau nanti suaminya meninggal, secara otomatis dia yang sebagai istri sahnya yang akan meneruskan harta suaminya, dengan syarat suaminya harus meninggal sebelum suaminya ini menceraikan dia gitu. Nah, setelah suaminya meninggal, barulah Zuraida ini berencana menikahi Jeffrey. Dengan ajakan ini, Jeffrey juga yang memang rela berkorban demi Zuraida akhirnya menyetujui ini ajakan Zuraida ini untuk menghabisi Jamaluddin. Bahkan Jeffrey juga sampai mengusulkan adiknya nih yang bernama Reja Pahlepi, yang katanya itu bisa ngebantu mereka untuk mengeksekusi Jamaluddin. Karena si Reja ini saat itu kerjanya cuma sebagai penjaga warung yang memang butuh uang tambahan. Setelah itu besoknya mereka ketemu lagi nih di Coffee Town tadi. Nah, kali ini Jeffrey bawa si Reja yang memang udah siap untuk ngebantu mereka. Yang emang di situ Reja ini memang sempat menanyakan secara langsung gitu ya ke Zuraida ini, apakah serius nih Zuraida ini mau benar-benar menghabisi suaminya sendiri. Zuraida pun memastikan kalau rencananya ini benar-benar serius. Katanya dia ngelakuin ini karena memang udah nggak sanggup lagi dengan suaminya, karena suaminya sering main wanita. Katanya kayak gitu. Pokoknya Zuraida ini ngejelasin ke Reja seolah-olah Zuraida inilah orang yang dihianatin suaminya. Ya padahal dia pun selingkuh kan. Dan di situ Zuraida pun menjanjikan akan membayar 100 juta nih untuk si Reja ini kalau dia mau ngebantuin mereka. Bukan cuman itu, bahkan dijanjikan juga umroh loh untuk si Reja ini. Dengan tawaran itu Reja pun pastinya tergiur, yang akhirnya mereka pun di situ merencanakan mengeksekusi Jamaluddin secepat mungkin sebelum Jamaluddin ini menceraikan Zuraida tuh saat itu, yang memang udah dalam beberapa hari lagi. Dan di sini juga Zuraida ini modalin 2 juta nih untuk si Jeffrey dan Reja, ya untuk beli peralatan yang mereka butuhkan gitu ya untuk menjalankan aksinya. Itu kayak beli jaket, pakaian, sepatu, bahkan HP tuh dan kartu perdana yang rencananya itu bakal mereka pakai cuman sekali saat mereka beraksi gitu loh, supaya nggak ninggalin jejak yang bisa mengidentifikasikan mereka. Yang emang rencananya udah matang banget nih, dan semua rencananya emang diotakin Zuraida ini. Lalu di tanggal 28 November tahun 2019, tepatnya 3 hari sebelum perceraian harusnya terjadi nih, mereka bertiga pun benar-benar siap yang akhirnya menjalankan aksinya. Di hari itu, hari Kamis, tepatnya jam 6:45 sore, Zuraida jemput Jeffrey dan Reja tuh di pasar, titik dimana yang udah mereka janjikan untuk dijemput. Jam 7:10 petang mereka sampai di rumah Zuraida, sedangkan saat itu suaminya itu masih belum pulang kerja. Zuraida pun menyelundupkan mereka berdua masuk ke dalam rumahnya, lalu disembunyikan di lantai 3 rumahnya, tempat toren air. Di situ mereka nunggu perintah selanjutnya dari Zuraida yang niatnya akan mereka lakukan di tengah malam itu. Setelah itu Zuraida pun beraktivitas kayak biasa, siapin makan malam untuk suaminya sebelum suaminya pulang kerja. Sekitar jam 8 malam suaminya pulang. Mereka makan malam, setelah itu ya mereka santai-santai itu nonton TV di lantai 2 rumahnya. Nah, sampai sini belum ada yang curiga loh dengan gerak-geriknya si Zuraida ini, karena memang Zuraida ini bener-bener tenang banget tuh saat itu. Terus di jam 9 malam kebetulan adiknya Zuraida ini datang, ternyata mau nginap di rumah mereka. Yang sebenarnya adiknya Zuraida ini memang biasa ya nginap di rumah mereka, yang memang selalu tidur di kamar tamu yang ada di lantai 1. Jam 10 malam Zuraida bawa anaknya yang paling kecil tidur di kamar mereka kayak biasa, karena anaknya yang paling kecil memang setiap malam tidur dengan Zuraida dan Jamaluddin ya di kamar mereka yang ada di lantai 2. Di situ Zuraida nidurin anaknya, sedangkan Jamaluddin baru nyusul tidur itu di jam 11 malam. Terus di jam 1 malam setelah suami dan anaknya tidur pulas ya di situ, barulah Zuraida ngasih perintah ke Jeffrey dan Reja kalau udah saatnya beraksi. Mereka pun turun ke lantai 2 masuk ke kamarnya Zuraida, dan disinilah mereka bertiga termasuk Zuraida ini langsung membekap muka Jamaluddin pakai bantal, ngebuat Jamaluddin itu nggak bisa bernapas, yang akhirnya memang
berhenti bernapas. Dan pas mereka ngelakuin aksinya ini ya, sebenarnya anaknya Zuraida ini sempat kebangun nih. Nah tapi Zuraida itu langsung nidurin anaknya lagi, sampai akhirnya ya anaknya pun itu ketiduran lagi. Setelah Jamaluddin bener-bener gak bernafas lagi, Jeffrey dan Reja pun balik ke lantai 3. Yang niatnya mereka berdua itu mau diantar pulang pas paginya, saat Zuraida melarikan Jamaluddin ke rumah sakit. Karena skenario yang mereka rencanakan seolah-olah Jamaluddin ini meninggal karena serangan jantung. Terus Zuraida panik dan melarikan suaminya ke rumah sakit. Kayak gitulah skenarionya. Tapi setelah Reja dan Jeffrey di lantai 3, Zuraida baru sadar ternyata ada luka lebam di hidungnya Jamaluddin. Dia takut luka lebam itu bisa ngebongkar penyebab kematian yang sebenarnya. Karena ini Zuraida pun panik, mindahin anaknya tuh tidur ke kamar kakaknya ya. Setelah itu Zuraida pun nyuruh Reja dan Jeffrey turun lagi tuh ke lantai 2 untuk merubah skenarionya. Yang akhirnya setelah mereka bertiga putar otak, lagi-lagi Zuraida yang sebagai profesor skenario ya, nemuin ide nih yang mana rencananya ngebuat seolah-olah suaminya ini meninggal karena kecelakaan. Jam 4 subuh saat itu Zuraida udah ngegantiin baju Jamaluddin dengan seragam senam Jumat. Karena rutinitas Jamaluddin ini ya memang senam nih setiap Jumat pagi sebelum dia ini pergi kerja. Di jam 5 subuh Jeffrey ngebawa Jamaluddin nih pakai mobilnya si Jamaluddin ini yang memang selalu dia bawa pergi kerja. Sedangkan Reja itu bawa motor tuh ngikutin mobilnya beriring-iringan. Nah sedangkan Zuraida itu cuman di rumah ngasih mereka perintah. Tugasnya kayak gitu. Rencananya mereka mau ngebawa Jamaluddin ini ke Brastagi, yang niatnya di sana lah mobilnya itu akan ditabrakkan. Tapi karena jalan ke Brastagi saat itu memang macet banget, Zuraida pun akhirnya ngasih aba-aba nyuruh mereka ini bawa ke kawasan kebun sawit yang ada di Kutalim Baru, Deli Serdang. Karena jalanan di kawasan kebun sawit di sana itu memang sepi banget. Mereka pun akhirnya ke sana. Dan di sana entah gimana caranya Jeffrey ini bisa ngebuat mobilnya keluar jalur dan nabrak pohon sampai mobilnya sehancur ini loh. Nah tapi Jeffrey ini sama sekali nggak luka. Saat itu mereka ini meletakkan mayat Jamaluddin itu di jok belakang mobilnya. Nah setelah itu ya udah mereka ninggalin Jamaluddin di mobilnya kayak gitu aja. Jadi seolah-olah Jamaluddin ini kayak ngalamin kecelakaan mobil gitu loh. Sedangkan di sisi lain Zuraida tetep tuh di rumah beraktivitas kayak biasa, nyiapin sarapan anaknya dan ngantar anaknya sekolah. Terus siangnya warga pun akhirnya nemuin nih mobil Jamaluddin yang udah dalam keadaan kecelakaan. Dan yang ngebuat warga kaget ya, ternyata di dalam mobil itu ada mayat. Yang mana warga pun akhirnya ngelapor kejadian ini ke polisi. Yang emang polisi pun langsung datang dan ngecek ke lokasi. Dan di sanalah polisi langsung ngerasa janggal karena mayatnya Jamaluddin itu ada di bagian jok belakang mobilnya, yang artinya ada orang lain kan yang mengemudikan mobilnya. Dan disinilah awal mula kejanggalan polisi yang yakin ya kalau kejadian ini ada pihak lain nih yang terlibat. Tapi saat itu polisi dan warga sekitar memang lebih fokus untuk mengevakuasi korban di mobil itu, dan memang langsung dilarikan ke rumah sakit Bayangkara yang ada di Medan. Nyampe di sana setelah tubuhnya diidentifikasi, disinilah mereka baru tahu ternyata itu mayatnya Jamaluddin, seorang hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Medan. Pihak kepolisian pun saat itu langsung menghubungi seluruh keluarganya, termasuk Zuraida yang sebagai istrinya. Dapat kabar ini, Zuraida langsung datang ke rumah sakit Bayangkara saat itu juga. Nyampe di sana, Zuraida ini nangis histeris karena suaminya ya udah meninggal karena ngalamin kecelakaan. Bahkan di situ Zuraida ini kelihatan itu kayak orang yang paling menderita, orang yang paling berduka nih atas meninggalnya suaminya. Yang emang actingnya ini benar-benar berhasil banget, berhasil ngelabuin siapapun yang ada di sana. Yang awalnya semuanya ngira kalau suaminya ini meninggal karena kecelakaan. Biarpun sebenarnya saat itu polisi sebenarnya masih nggak begitu yakin kalau Jamaluddin ini benar-benar ngalamin kecelakaan. Nah karena saat itu ya polisi memang udah mencurigai kalau ini memang ada kaitannya dengan orang lain yang ngelakuin ini semua ke Jamaluddin ini. Karena saat ditemukan ya tubuhnya Jamaluddin memang ada di jok belakang mobilnya gitu loh. Nah berarti ada yang mengemudi mobilnya kan. Nah kalau memang pengemudi mobilnya pun sebagai korban dari kecelakaan ini, kenapa pengemudinya itu harus menghilang dan benar-benar nggak ada di tempat gitu loh. Yang mana ini kan aneh ya. Jadi disinilah polisi menyelidiki siapa yang mengendarai mobilnya. Biarpun saat itu polisi masih nggak curiga sama sekali dengan Zuraida ini yang sebagai pelakunya. Karena si Zuraida ini istri korban. Nah jadi Zuraida ini pun ya itu diinterview polisi, ditanya-tanya gitu ya soal kesaksian istrinya. Dan kesaksian dari Zuraida ini katanya di pagi itu suaminya itu sempat pamit tuh dengan dia kalau suaminya ini mau pergi senam pagi. Nah sekalian suaminya pun memang bilang kalau suaminya ini mau jemput orang di Bandara Kuala Namu. Nah tapi Zuraida ini katanya nggak tahu siapa orang yang dijemput suaminya ini. Dan pengakuan Zuraida juga saat itu
itu ya, katanya dia memang gak curiga sama sekali saat suaminya ini pamit di subuh itu. Karena itu memang rutinitas suaminya gitu loh. Senam pagi, setelah itu suaminya biasa langsung pergi kerja. Jadi inilah kesaksian palsu Zuraida ini saat itu. Yang mana saat itu gak ada yang tahu kalau ini tuh sebenarnya kesaksian palsu. Bahkan gak ada yang curiga loh dengan Zuraida ini. Karena ya actingnya Zuraida ini memang bener-bener gila banget gitu loh. Bahkan semua tahu kalau Zuraida ini adalah istri korban, orang yang paling berduka dari kasus ini. Bahkan banyak juga gitu ya yang nguatin Zuraida ini untuk tetap kuat gitu loh, karena dia baru aja kehilangan suaminya. Kasih minum dulu. Ada kuah, Bu? Iya. Dan juga semua skenarionya memang bisa dia tutup dengan rapi gitu loh. Dan memang semuanya udah terencana banget. Lalu saat itu ya, polisi itu sempat minta izin ke keluarganya untuk tubuh Jamaluddin ini diautopsi. Ya untuk memastikan penyebab kematiannya ini karena apa. Yang awalnya emang sempat ditolak Zuraida ini untuk suaminya ini diautopsi. Bahkan saat itu ya, Zuraida ini satu-satunya orang dari keluarganya yang menolak untuk autopsi. Dan karena itulah polisi mulai naruh sedikit curiga nih dengan Zuraida ini. Yang justru karena ini polisi merasa kalau tubuhnya Jamaluddin ini benar-benar harus diautopsi. Karena mulai ada kejanggalan gitu ya. Yang akhirnya tubuhnya pun itu diautopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Setelah diautopsi barulah ketahuan penyebab kematian Jamaluddin yang ternyata memang mengejutkan polisi. Yang ternyata Jamaluddin meninggal itu karena sesak nafas. Yang mana ini bukan sesak nafas karena penyakit. Itu kayak serangan jantung itu enggak ya. Karena Jamaluddin itu memang enggak punya histori penyakit jantung. Karena saat itu kondisi jantungnya itu normal dan sehat. Tapi Jamaluddin ini meninggal karena sesak jantung. Nah disinilah polisi tahu kayaknya ini ada pelaku yang melakukan ini semua. Apalagi setelah penyelidik makin dalam nih ya, menyelidiki melalui forensik, lagi-lagi di sini ditemuin fakta yang ternyata Jamaluddin itu udah meninggal 9 jam sebelum mobilnya ini ngalamin kecelakaan tuh di pagi hari itu. Akhirnya di situ polisi pun udah bisa memastikan ternyata Jamaluddin itu meninggal udah sejak tengah malamnya gitu loh, bukan di pagi itu karena kecelakaan. Disinilah polisi baru ngerasa janggal dengan kesaksian Zuraida tadi yang katanya kalau suaminya sempat pamit kan ke dia kalau suaminya nih mau senam di Jumat pagi itu. Karena ini polisi pun akhirnya memfokuskan nih penyelidikannya mengarah ke keluarganya sendiri, terutama mereka-mereka yang tinggal atau yang sedang ada di rumah itu saat kejadian. Yang mana di sana ada Zuraida, adiknya Zuraida dan juga kedua anaknya Zuraida ini. Nah mereka semua diinterview polisi nih, dan di sana polisi nanya ke mereka semua ya, kapan mereka ini terakhir kali ngelihat Jamaluddin. Dari semua pengakuan mereka, cuman pengakuan Zuraida inilah yang katanya kalau dia terakhir kali ngelihat suaminya itu pas suaminya pamit mau pergi senam di jam 5 subuh. Di sini Zuraida ini sebenarnya udah masuk perangkap nih, karena benar-benar udah membuktikan ya kalau pengakuannya itu beda nih dengan hasil otopsinya. Pastinya polisi pun makin mencurigai Zuraida ini. Nah tapi karena Zuraida seolah tahu ya polisi sedang mencurigai dia pun itu ngebuat alibi baru karena memang udah panik. Yang mana alibinya ya, saat itu Zuraida ini ngakuin ya kalau rumahnya itu sering banget diteror dengan orang-orang yang gak mereka kenal. Yang bahkan orang-orang itu sampai nabrakin gerbang mereka gitu loh, pagar mereka, sampai pagar mereka tuh katanya beberapa kali rusak karena aksi teror dari orang yang gak dikenal. Katanya kayak gitu. Tapi setelah kedua anaknya ditanya juga, mereka ini justru ngakunya kalau rumah mereka tuh gak pernah diteror, gak pernah ada orang yang nabrak pagar rumah mereka apalagi sampai rusak. Itu gak ada. Karena udah makin curiga ya, polisi pun itu meriksa rekaman CCTV rumahnya, yang ternyata rekaman CCTV di malam kejadian ternyata udah terhapus. Yang pastinya ini ngebuat polisi makin ngerasa aneh dan curiga lagi pastinya. Singkat cerita ya, jadi saat itu polisi pun akhirnya berhasil nih nemuin rekaman CCTV yang udah terhapus ini. Karena sebenarnya rekaman yang udah terhapus melalui digital itu sebenarnya nggak sepenuhnya terhapus, yang emang bisa diakses lagi gitu ya. Jadi ini semacam recycle bin yang ada di Windows gitu kalau kalian bingung. Ternyata di data recycle-nya itu belum terhapus semua. Dan dari sinilah polisi akhirnya nemuin rekaman CCTV di malam kejadian. Yang mana di sana ya memang kelihatan kalau Zuraida ini ngebawa dua lelaki yang gak dikenal masuk ke rumahnya. Dan kedua lelaki itu kelihatan di CCTV mereka ini keluar lagi tuh di subuhnya. Dan di situ mereka ini tuh ngebawa mobilnya Jamaluddin. Yang diikutin satu lelaki yang ngebawa motor yang iring-iringan nih di belakang mobilnya Jamaluddin. Yang mana ini juga kerekam loh di CCTV tetangga mereka. Dari rekaman CCTV inilah polisi pun mulai yakin Zuraida adalah
pelakunya. Yang akhirnya karena ini ya, Zuraida pun itu ditahan polisi yang emang saat itu membingungkan seluruh keluarganya, bahkan membingungkan seluruh Indonesia juga. Karena kasus ini memang udah diberitakan secara nasional. Karena saat itu nggak ada yang tahu kayak gimana perkembangan penyelidikannya nih. Dan tiba-tiba ya Zuraida yang sebagai istrinya, yang dikenal sebagai orang yang paling berduga atas kasus ini, tiba-tiba ditangkap polisi. Makanya semuanya pada kebingungan. Dan saat itu polisi juga menyelidiki dan memburu dua lelaki yang kerekam CCTV tadi. Yang akhirnya ya nggak butuh waktu lama, polisi pun berhasil nih nangkap kedua lelaki ini, yaitu Jeffrey dan Reja. Dari sinilah akhirnya Jeffrey dan Reja mengakui semuanya dan membongkar semua skenarionya yang memang diotakin Zuraida ini, yang emang mengejutkan seluruh Indonesia, apalagi keluarganya gitu ya, setelah mereka tahu ternyata Zuraida inilah otak dibalik meninggalnya suaminya sendiri. Bukan cuman itu, saat itu terbongkar juga nih alasan utamanya kenapa Zuraida ini ngelakuin ini semua. Yang mana ya ini terbongkar bermula dari pengakuan pengacaranya Jamaluddin ini, yang ngakuin kalau Jamaluddin sebenarnya udah menggugat cerai Zuraida. Nah tapi ditolak nih dengan Zuraida ini dengan alasan kalau Zuraida ini nggak mau hartanya Jamaluddin ini dibagi-bagi ke anaknya Jamaluddin ini. Karena kalau mereka cerai, hartanya Jamaluddin itu akan dibagi-bagi tuh, terutama untuk anak-anaknya. Yang mana total kekayaan Jamaluddin ini sebesar 48 miliar loh. Yang intinya alasan Zuraida nolak cerai ya karena pengen nerusin hartanya Jamaluddin ini seutuhnya, nggak mau dibagi-bagi gitu loh. Dan saat itu ya harusnya perceraian mereka ini terjadinya itu di tanggal 1 Desember. Karena inilah Zuraida pun sebelumnya buru-buru nih ngebunuh suaminya di tanggal 28 November sebelum suaminya ini menceraikan dia 3 hari yang akan datang tuh saat itu. Dan pengakuan Jeffrey juga yang ngakuin ya kalau dia ngebantu Zuraida karena memang udah dijanjikan akan dinikahin Zuraida ini dan menikmati harta Jamaluddin bersama-sama nih dengan Zuraida dan Jeffrey ini. Gila nggak? Dan disitu juga Jeffrey ini ngakuin nih kalau dia memang udah jadi selingkuhannya Zuraida ini selama setahun terakhir bahkan. Bahkan di pengadilan Jeffrey juga mengakui ya sebelum mereka melakukan ini semua ya, sebelum mereka mengeksekusi Jamaluddin, ternyata Zuraida dan Jeffrey ini sempat bercocok tanam dulu loh di mobil. Yang akhirnya ya karena ini semua di persidangan hakim pun itu sampai geleng-geleng kepala nih, nggak nyangka dengan semua yang udah dilakukan Zuraida ini. Apalagi ya dengan skenarionya yang semuanya itu memang berasal dari otaknya loh, yang emang hakim pun menganggap Zuraida ini gak layak hidup lagi karena apa yang udah dia lakukan ini bener-bener gak manusiawi gitu ya. Yang akhirnya hakim pun menjatuhi hukuman terberat nih untuk Zuraida yang dianggap sebagai otak dari kasus ini. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Zuraida Hanum oleh karena itu dengan pidana mati. Lalu inilah reaksi Zuraida ini ya setelah hakim menjatuhi hukuman mati nih untuk dia. Cukup kecewa saya dengan putusan ini. Mereka lebih melihat ke jabatan dia tanpa mempertimbangkan naluri saya sebagai seorang perempuan. Yang padahal mereka juga terlahir dari rahim perempuan, tapi mereka tidak bisa sedikit aja punya hati nurani. Seolah saya paling bersalah di sini tanpa sebab apapun saya berbuat seperti ini. Jadi sampai di sini pun ya dia masih merasa bener loh. Gila gak sih? Tapi menurut aku nih ya, ini orang bener-bener bahaya banget sih. Karena kalian lihat nih ya, gimana tenangnya dia, gimana actingnya dia saat dia ini di wawancara media. Yang mana saat ini ya statusnya itu masih istri korban. Mau jumpa siapa, mau apa, karena kan itu memang udah rutinitas dia gitu ya. Tidak mungkin saya apa gitu kan. Ada peristiwa, mungkin ada teror, mungkin ancaman atau ada. Kalau setahu saya enggak, itulah selain yang pernah menabrak pagar itu. Yang padahal dialah pelaku yang sebenarnya loh. Dan dia sendiri tahu gitu ya kalau dialah pelakunya. Tapi dia bisa setenang ini. Oh ya, soal Jeffrey dan Reja, pastinya mereka berdua ini pun dihukum gitu ya. Tapi hukuman mereka ini jauh lebih ringan, yang mana Jeffrey ini dihukum penjara seumur hidup, sedangkan Reja itu dihukum 20 tahun penjara. Gimana nih menurut kalian soal kasus ini? Komen di bawah, karena aku penasaran banget nih gimana pendapat kalian. Oke lah, sampai sini aja pembahasan kita tentang kasus ini, yang menurut aku ini kasus memang gila banget. Dan semoga ya dari semua kasus-kasus yang udah kita bahas, semoga ada gitu loh pembelajaran yang kita petik sama-sama gitu ya.
Jadi yaudah, sampai sini aja pembahasan kita tentang kasus ini. Aku Rizky Audiono. Bye bye.